2012, mungkin Anda masih ingat ada sebuah motor Amerika yang hadir di Indonesia. Inilah Cleveland Cycle Works. Ya, mereka tahun 2012 hadir, terus ikutan beberapa acara custom cukup besar, tapi terus kemudian agak-agak menghilang kabarnya. Nah, sekarang tahun ini mereka hadir kembali, komplit line up mereka hadir di Indonesia, dan inilah salah satunya. Namanya Cleveland Cycle Works Ace Deluxe. Sebenarnya di model ini ada 3 varian. Selain Deluxe, ini model standarnya. Ada juga yang versi Cafe Racer dan Scrambler. Nanti saya akan mengajak Angga dan Danu buat ikutan di video ini, membawa kedua jenis motor itu riding bareng kita di video ini, dan kita bahas satu-satu. Sekarang kita bahas dulu versi standarnya. Ini adalah Cleveland Cycle Works Ace Deluxe. Seperti Anda lihat, ini motor yang genrenya genre retro, tapi ada beberapa sentuhan ya layaknya motor modern juga. Desain klasik dari Cleveland Cycle Works Ace ini memang bisa jadi blank canvas buat Anda yang suka dengan motor-motor klasik atau motor custom yang bergaya klasik. Ada banyak teman-teman kita yang merombak atau memodifikasi motornya dari motor-motor yang ada di pasaran sekarang, dirombak gayanya menjadi gaya klasik. Tapi Cleveland hadir dari awal, dari sejak lahir dia memang sudah gayanya klasik. Jadi tinggal disebutkan sama Cleveland bahwa ini adalah blank canvas buat Anda. Tinggal melakukan personalisasi lagi, mau diapain motornya terserah Anda. Tapi ini gayanya sudah klasik, nggak terlalu banyak perubahan pun sebenarnya Anda juga sudah bisa menikmati motor ini. Kelihatan sekali tangkinya kecil, dan di tangki ini juga tidak ada indikator bahan bakar, jadi memang gayanya benar-benar klasik. Joknya juga klasik. Di belakang behelnya juga seperti Anda lihat ini klasik banget, dan masih pakai dual shock breaker di belakang. Tapi sentuhan modernnya ada di depan, karena di depan ini sudah pakai upside down. Sebelumnya memang ada Ace Deluxe yang standar, Ace yang standar. Di depannya masih pakai shock breaker teleskopik biasa. Tapi sepertinya Cleveland Indonesia memutuskan untuk hanya menghadirkan yang tipe Deluxe ini sudah dilengkapi dengan shock breaker depan upside down. Mesinnya sendiri seperti layaknya motor klasik, juga masih pakai karburator. Kapasitasnya 229 cc dengan tenaga 14 daya kuda. Memang buat Anda yang suka geber-geberan, sepertinya Anda harus banyak berkompromi dengan motor ini, karena ini motor ini tidak didesain untuk digeber-geber pada RPM tinggi, tapi layaknya motor klasik lagi-lagi, karakter torsinya kuat di RPM bawah. Jadi dengan mesin 230 cc ini, 1 silinder, Anda bisa menikmati riding harian dengan santai. Tapi begitu Anda perlu sedikit berakselerasi, torsinya sudah mulai tumpah sejak RPM bawah. Nah, unit yang kami dapat dari Cleveland Cycle Works Indonesia ini sudah dilengkapi dengan knalpot. Knalpotnya standar, tapi sudah sedikit ada bobokan, sehingga sedikit menambah torsi, terutama di RPM bawah. Nanti kita akan coba dengar suaranya ya. Layaknya motor yang berdesain klasik, mungkin tidak banyak fitur juga yang bisa Anda temukan di sini, karena dari speedometer saja masih speedometernya analog. Bahkan trip meter dan odometernya juga masih berupa gulungan angka-angka, jadi belum digital. Cuman memang di sini ada beberapa fitur unik yang bisa Anda temukan. Misalnya lampu sen juga ada indikatornya, dan lampu sennya sekarang di sini sudah ada hazard. Selain hazard, ada fitur unik lagi yang bisa Anda temukan di Cleveland Cycle Works Ace Deluxe ini adalah beberapa pengaman pada saat Anda menghidupkan motor. Satu pengaman adalah switch di standar samping. Jadi kalau Anda tidak menaikkan standar samping, Anda tidak akan bisa menghidupkan motor ini walaupun kill switch-nya sudah Anda aktifkan. Anda coba
pencet tombolnya nggak akan hidup karena ada satu pengaman lagi, yaitu switch di tuas persneling ini. Tuas kopling. Jadi kalau koplingnya nggak Anda tarik dan standar samping tidak dinaikkan ke atas, Anda tidak akan bisa menghidupkan motor ini dengan menekan tombol starternya di sini. Sekarang kita dengerin suaranya. Khas banget ya, suara motor 1 silinder. Dan tampaknya Cleveland sudah melakukan sedikit modifikasi sama knalpotnya, karena kalau menurut mereka knalpot standar motor ini itu suaranya halus sekali. Jadi mereka kemarin bilang motor ini sudah sedikit ada bobokan di knalpotnya sehingga suaranya cukup keras. Tapi yang kami rasakan tenaganya kayaknya lumayan. Nanti kita akan cobain riding bareng-bareng. Selain fitur pengaman starter dan hazard, Cleveland Ace memang nggak punya tachometer, hanya ada speedometer analog, tapi motor klasik ini juga dapat fitur tambahan lampu parkir. Putar kunci kontak ke kiri setelah mengunci stang, lampu depan dan belakang akan menyala sebagai parking light. Oh ya, hanya Ace Deluxe yang memiliki kickstarter. Kedua varian lain, Ace Cafe dan Scrambler, hanya dilengkapi dengan starter elektrik. Selain Cleveland Cycle Works Ace Deluxe ini, ada juga dua varian lain, yaitu varian Cafe Racer dan Scrambler. Nah, sekarang sudah ada Angga sama Danu. Kita akan coba telaah kedua motor ini seperti apa. Anda bisa lihat nanti bedanya masing-masing apa. Apa kabar, nggak? Baik-baik. Kita tanya sama Angga sama Danu yuk. Halo Riders, ketemu lagi bersama saya Angga. Saya sekarang lagi bawa Cleveland Cycle Works Ace Cafe yang berbeda dengan Ace Deluxe ini. Yang pertama terlihat jelas tuh dari bagian ban. Kalau yang di Ace Deluxe dia menggunakan 110/70 depan dan 130/70 belakang. Sedangkan yang saya gunakan ini Ace Cafe ini depan menggunakan 100/80/17 dan belakang 120/17. Bedanya dengan Ace Deluxe udah terlihat jelas karena ini namanya Ace Cafe. Stang agak sedikit menunduk, ada buntut tawon dan sedikit lebih besar dengan ukuran ban. Mungkin bisa dilihat kalau buat dari sasi semuanya hampir sama dan lampu sen pun sama, semua sama. Basically lah sama dengan Ace Deluxe ini. Nah, itu tadi kalau Ace Cafe yang cenderung punya riding position yang agak bongkok. Nah, beda kalau dengan Ace Scrambler ini yang cenderung mirip dengan Ace Deluxe. Dia punya stang yang juga cenderung tinggi, cuman lebih melebar. Dan yang paling menarik tentu di bagian knalpotnya. Mungkin bagi Anda yang jarang menggunakan motor aliran Scrambler mungkin agak kurang terbiasa ya. Jadi sedikit kena di bagian kaki kanan, tapi saat Anda sudah mengendarinya sangat terbiasa sekali. Kemudian dia juga menggunakan ban yang lebih gemuk. Dia menggunakan ban 417 di bagian depan belakang sehingga membuat tampilannya sangat padat berisi. Dia terlihat dari menempel di bagian fendernya. Tapi secara keseluruhan Ace Scrambler ini punya rancang bangun dan desain basis yang serupa dengan dua motor tadi. Dari ketiga motor ini terlihat Ace Deluxe ini punya ketinggian jok yang mungkin paling rendah, yakni 785 mm. Kalau artinya begitu, harusnya saya bisa menjejak sempurna di motor ini. Kita coba ya. Wah,
Dibanding dua orang tadi, saya emang paling imut nih posturnya. Dan ternyata benar, ini motor cocok banget nih dengan postur saya. Karena kalau scrambler, dia emang karena profil bannya yang gemuk menjadikan ketinggiannya paling tinggi di antara dua motor ini. Nah, gimana kalau manut ya, yang tinggi banget sama Angga? Gimana? Ayo sini. Cobain deh. Oke, Nu. Siap, siap. Wah, asik. Pas ya? Enak kok, masih Oke. bisa nangkep dikit. Mantap. Iya. Iya. Nah, yang ini mah. Nggak masalah ya? Tinggal dilihat aja udah. Iya. Riding Gimana? Ayo, riding. ya. Sip. Riding Cleveland ini buat harian rasanya seperti naik mesin waktu. Bagaimana tidak, jika kita sudah terbiasa dengan motor-motor laki masa kini yang rata-rata gayanya sport atau naked, nggak banyak motor baru yang bergaya klasik seperti ini. Rasanya seperti kembali ke era 70 atau 80-an saat Honda CB, Honda GL atau RX King menguasai jalanan tanah air. Jok yang rendah dan bobot relatif ringan membuat motor ini terasa sangat enteng. Kayaknya nggak perlu banyak penyesuaian, kalau Anda sudah terbiasa dengan motor bertransmisi manual yang pakai kopling, pasti dengan mudah menguasai motor ini. Seperti pada Cleveland Ace Deluxe, posisi berkendara tergolong nyaman dengan stang yang cukup tinggi, posisi duduk tegak, dan nggak mudah capek. Jok juga panjang sehingga bisa leluasa untuk boncengan. Bantingan suspensinya terasa moderat, nggak terlalu empuk, namun juga tidak keras. Suspensi depan dengan garpu upside down memang bikin bantingan terasa mantap. Tongkrongan motor pun lebih kekar kalau dilihat dari depan atau samping. Makin sip dengan ban lebar di depan maupun belakang, meski bergaya klasik, tongkrongan standar motor ini sudah cukup kekar. Dengan ban lebar ini kami juga cukup pede melebas tikungan. Cukup menyenangkan buat riding harian sambil nostalgia. Lantas bagaimana dengan tenaganya? Layaknya motor satu silinder, Cleveland Ace ini punya torsi yang cukup padat terutama di putaran bawah. Jangan harap Anda bisa mengayuh tenaga dengan memaksa mesin berteriak di putaran tinggi. Motor ini lebih sip buat cruising di kecepatan sedang dan sekali-sekali merasakan enaknya ditendang torsi pada putaran menengah untuk berakselerasi, misalnya ketika hendak menyalip kendaraan lain. Transmisinya punya 5 percepatan sehingga memang tidak bisa buat kebut-kebutan di atas 100 km per jam. Lagi pula mungkin Anda akan terbawa untuk memilih riding santai ketika membawa Cleveland Ace ini. Tuas persnelnya terasa empuk, namun handle kopling memang terasa agak seret. Menariknya rem depan dan belakang sudah pakai cakram tunggal, tentu lebih besar yang depan dibanding yang belakang. Pengereman pun cukup mumpuni, namun kami sarankan lebih baik Anda mencoba remnya lebih dulu karena rasanya lebih keras. Sehingga perlu adaptasi jarak pengereman baik di tipe Deluxe, Cafe maupun Scrambler. Ya, Cleveland memang menghadirkan 3 varian Ace. Selain Deluxe, ada juga Ace yang bergaya Cafe Racer dan Scrambler. Karakter handling, bantingan, dan tenaganya sebenarnya mirip-mirip saja. Namun, yang berbeda adalah posisi ridingnya. Misalnya pada Ace Cafe, stang lebih rendah, memang bukan stang jepit, namun profil stangnya membuat rider lebih menunduk. Sementara posisi footstep masih sama saja, hanya memang joknya bergaya pantat tawon khas Cafe Racer. Di belakang ada cover, namun tetap joknya juga berbentuk pantat tawon sehingga kami rasa nggak terlalu nyaman lah buat riding berdua. Kecuali kalau memang Anda tidak terlalu tinggi dan gemuk, dan yang dibonceng juga berpostur imut-imut. Sedangkan varian Scrambler punya stang lebih baplang arah crosser, dengan ban lebih gendut, motor jadi terasa lebih tinggi, tapi nggak jauh bedanya kok dengan Ace Deluxe maupun Ace Cafe. Yang terasa bedanya, memang terasa agak panas di betis kanan karena memang model Scrambler ini punya knalpot yang lebih tinggi. Agak susah memang kalau bermain-main sambil berdiri di atas motor ini, harap ingat betis kanan Anda sangat dekat dengan leher knalpot. Gimana? Udah riding bareng kita? Kita sudah merasakan Cleveland Cycleworks Ace ini. Ketiga variannya, dari yang Deluxe, Cafe Racer, sama Scrambler. Apa yang kami suka dari motor ini adalah meskipun wajahnya klasik, tapi ya karena ini adalah motor baru, pasti enak rasanya. Karakter tenaganya, kami suka torsi bawahnya, mantap sekali. Tapi nggak cocok lah buat Anda yang bergaya-gaya racing ya, karena RPM atasnya memang tidak terlalu responsif.
Yang kami suka lagi adalah motor ini bantingannya enak, empuk. Cuman memang di depan karena upside down, jadi karakternya relatif lebih keras dibanding yang belakang. Lalu ada beberapa juga yang perlu kita kritisi di sini, beberapa saklar-saklar yang ada di motor ini kami tidak terlalu suka dengan bentuknya dan mungkin perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Demikian riders, impresi kami, test ride kami terhadap ketiga motor ini, Cleveland Cycle Works S Deluxe, SKV, dan S Scrambler. Saya Manut, Angga, dan Danu undur diri. Klik like bila Anda menyukai video ini. Jangan lupa subscribe ke channel kami. Nantikan video-video kami berikutnya. Dan berikan juga komentar-komentar di bawah. Sampai jumpa.